berdasarkan penjelasan dari website resmi BNN, katakan bahwa narkotika merupakan zat buatan berdasarkan fungsi atau efeknya pada tubuh, yaitu adalah antidepresan, memberikan efek menenangkan. Penggunaan stimulan seperti kokain atau metapatisme dapat menyebabkan kerusakan. Bisa didapatkan melalui keterangan. Selanjutnya, membangun hubungan sosial yang positif dan sehat yang mencakup kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga dapat narkoba. Apa itu narkoba? Berdasarkan penjelasan dari website resmi BNN, yakni Badan Narkotika Nasional, narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan. Narkoba dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi atau efeknya pada tubuh. Dan jenis-jenis narkoba yang banyak ditemui dan dipakai oleh anak muda zaman sekarang adalah yang pertama, yaitu adalah antidepresan yang memberikan efek menenangkan dan meredakan aktivitas sistem saraf pusat. Mereka sering digunakan untuk mengatasi kecemasan, gangguan tidur, atau meredakan rasa sakit. Kemudian ada stimulan yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat dan meningkatkan energi dan fokus. Mereka dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Kemudian ada juga halusinogen yang mengganggu persepsi dan menyebabkan gangguan visual dan auditif dan sensorik yang mana itu tidak nyata. Penggunaan narkoba memiliki banyak bahaya dan dampak negatif yang serius baik bagi individu yang menggunakannya maupun masyarakat. Secara keseluruhan, penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius, misalnya pengguna opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian. Penggunaan stimulan seperti kokain atau metapatisme dapat menyebabkan kerusakan organ, serangan jantung, stroke, dan kegagalan organ. Narkoba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya. Penggunaan narkoba juga dapat memicu perubahan suasana hati yang drastis dan meningkatkan risiko perilaku impulsif atau agresif, ketergantungan, dan penyalahgunaan. Banyak narkoba memiliki potensi adiktif yang kuat sehingga penggunaan dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya. Ketergantungan narkoba dapat mengarah pada gangguan kehidupan sehari-hari, masalah keuangan, masalah hubungan, dan masalah hukum. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seorang di tempat kerja atau sekolah. Hal ini dapat berdampak negatif pada kemampuan pribadi, peluang karir, dan masa depan individu. Penggunaan narkoba secara ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkoba ilegal. Selain itu, penggunaan narkoba dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum. Lalu, bagaimana cara kita mencegah dan menghindari dari penggunaan narkoba itu sendiri? Jadi, ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam pencegahan atau menghindari penyalahgunaan narkoba yang perlu dilakukan oleh diri sendiri hingga melibatkan berbagai instansi. Di antaranya, pendidikan dan informasi terkait pengetahuan tentang bahaya narkoba yang tepat agar kita dapat memahami resiko dan dampak negatifnya. Hal tersebut bisa didapatkan melalui instansi pendidikan formal dari sekolah
hingga perguruan tinggi, media sosial dan internet, hingga buku, jurnal, dan penelitian ilmiah. Pembangunan kepercayaan diri juga diperlukan untuk membangun kemampuan dan keterampilan mengambil keputusan yang tepat. Hal tersebut penting untuk mengatur pikiran, emosi, dan tindakan yang akan kita ambil. Selanjutnya, membangun hubungan sosial yang positif dan sehat di lingkungan keluarga, pertemanan, komunitas, hingga dengan pasangan. Dan selanjutnya, untuk mencegah penyalahgunaan hingga penyebaran narkoba. Kebijakan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap penggunaan narkoba mencegah peredaran narkoba secara ilegal. Oke, selanjutnya jika seseorang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, terdapat berbagai tahap yang dapat dilakukan. Dalam penanganan, diantaranya menyadari, mengakui, dan mau berubah dari situasi tersebut. Yang kedua, cari dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, hingga tenaga profesional untuk berhenti dalam penggunaan. Yang ketiga, temukan sumber bantuan mulai dari program rehabilitasi, konseling, hingga pusat pemulihan sesuai dengan kebutuhan diri. Dan selanjutnya, hindari lingkungan yang memicu dan hindari kebiasaan lama. Keinginan untuk menggunakan narkoba. Yang selanjutnya, jaga kesehatan fisik dan mental dengan pengelolaan stres seperti makan makanan sehat, tidur yang cukup, olahraga, melakukan keterampilan seni, hingga mengikuti kegiatan sosial yang positif. Dan yang terakhir, bertahap, sabar, dan konsisten, kunci utamanya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar filsafat negara mencakup nilai-nilai moral dan etika yang mencakup kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari penyalahgunaan narkoba dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Religiusitas juga dapat mempengaruhi pandangan individu terhadap penyalahgunaan narkoba karena nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari keyakinan agama dapat mendukung pilihan hidup yang sehat dan menjauhi perilaku yang merusak. Dengan menggabungkan nilai-nilai Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, religiusitas, dan pemahaman tentang SDGs tujuan 3, masyarakat Indonesia dapat bekerja sama untuk memahami dampak penyalahgunaan narkoba, mencegahnya dan mencapai tujuan kesejahteraan dan kesehatan yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang ada.